di usia kehamilan 13 minggu aku sempat dirawat. Kayak tiba-tiba, wah lagi hamil kok ngeflag gitu kan. Nah, terus pas begitu mau mendekati persalinan nih di usia-usia 35 minggu gitu kan, aku kontrol ke dokter, ternyata BB janinku tuh nggak bertambah gitu. Ini ada ke arah ke IUGR ya. IUGR itu intrauterine growth retardation, di mana kondisi pertumbuhan janin terhambat. Jadi IUGR itu bukan berarti cacat, bukan berarti prematur juga nih. Bayi normal biasa, hanya berat badannya lahir rendah. Pertama kali babynya keluar seneng banget sih. Ngerasa wah ini yang aku tunggu-tunggu gitu kan. Terus juga alhamdulillah nggak ada komplikasi, nggak ada apa-apa gitu. Terus bayinya juga lahir dengan selamat, dengan sehat, tanpa kekurangan satupun. Tim rumah sakit gercep banget gitu. Nggak sampai 1 jam aku udah masuk ruang operasi. Terus juga nggak lama bayinya lahir, terus udah beres, selesai gitu, kayak mimpi. Iya. Terus juga kan aku lahiran dengan metode ERAX ya, yang terbaru. Dari pas habis lahiran berapa jam aku udah bisa jalan, terus juga nggak rasa sakit sama sekali. Aku sih mau ngucapin terima kasih banget buat dokter Novi, dokter Yose yang udah bantu aku proses persalinan. Alhamdulillah anak aku lahir selamat. Juga makasih selama ini udah direpotin, di WhatsAppin terus, dibikin senyaman mungkin, kayak seolah-olah tuh kayak everything is gonna be okay gitu, nggak apa-apa kok gitu. Nama aku Amel, usia aku 30 tahun. Awalnya kenapa berobat di Mandaya, sebenarnya aku searching sih rekomendasi rumah sakit yang terbaik di Jakarta, terutama di daerah Tangerang ya ini ya, dapat Mandaya. Nah terus udah gitu pada saat mau check up itu kan pilih dokter tuh ya kan. Nggak sengaja dapat dokter Novi. Belum pernah berobat sama sekali ke dokter Novi, juga belum kenal kayak gimana beliau, tapi pas begitu ketemu pertama kali ya itu langsung dijelasin detail banget gitu kan. Terus ngerasa kayak wah cocok nih di sini gitu, dan nggak mau pindah ke rumah sakit lain gitu. Nah sempat juga pada saat lagi berobat di usia kehamilan 13 minggu aku sempat dirawat. Kayak tiba-tiba wah lagi hamil kok ngeflag gitu kan. Nah terus akhirnya sampai selesai dirawat, udah pulang gitu kan ke rumah, udah baik, terus juga udah kontrol rutin gitu. Nah terus pas begitu mau mendekati persalinan nih di usia-usia 35 minggu gitu kan, aku kontrol ke dokter, ternyata BB janinku tuh nggak bertambah gitu. Bisa jadi kayak kondisi di plasenta atau apa gitu kan, ada masalah gitu. Nah terus akhirnya pada saat kemarin malam tuh aku sempat dirawat ya kan, karena kan janin aku kan sempat CTG-nya kan tinggi gitu kan. Terus akhirnya pas malam emergency dokter bilang betternya langsung dilahirkan aja gitu. Terus dokter juga ngasih edukasi ke aku sama suami kalau nggak apa-apa kok gitu kalau misalkan bayi ini lahir dengan berat badan rendah, tapi dia bukan prematur karena dia udah pematangan paru. Awalnya aku ragu kan masa sih bisa langsung operasi gitu, ternyata tim rumah sakit gercep banget gitu, langsung nggak sampai 1 jam aku udah masuk ruang operasi. Terus juga nggak lama bayinya lahir, terus udah beres, selesai gitu, kayak mimpi. Iya. Pertama kali babynya keluar seneng banget sih, ngerasa wah ini yang aku tunggu-tunggu gitu kan. Terus juga alhamdulillah nggak ada komplikasi, nggak ada apa-apa gitu. Terus bayinya juga lahir dengan selamat, dengan sehat, tanpa kekurangan satupun. Terus juga kan aku lahiran dengan metode ERAX ya, yang terbaru. Terus juga dokter bilang kalau ini tuh nggak sakit gitu. Tapi memang benar sih, dari pas habis lahiran berapa jam aku udah bisa jalan, terus juga nggak rasa sakit sama sekali. Sempet itu kita diagnosanya tuh abortus iminen dengan keluhan keluar flek dari vagina. Nah itu sempat dirawat di sini juga. Nah akhirnya kan bed rest berhasil, kemudian lanjut tuh tiap bulan rutin, kadang-kadang 2 minggu sekali gitu ya. Sampai akhirnya menginjak 7 bulan, itu berat badan bayinya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan dia. Ini ada ke arah ke IUGR ya. IUGR itu intrauterine growth retardation, di mana kondisi pertumbuhan janin terhambat. Jadi IUGR itu bukan berarti cacat, bukan berarti prematur juga nih. Jadi dia utuh, bagus, sehat, 2 tangan, 2 kaki, nggak ada cacat gitu. Karena memang masalah lagi-lagi pembuluh darah uteroplasenta itu dari mamah ke bayi itu keganggu.
Jadi mama makan apa, minum apa nggak nyampe. Suplai oksigen mama juga nyampenya dikit gitu. Jadi sebenarnya ini sehat, cuman kecil dan bukan prematur juga loh. Bayi normal biasa, hanya berat badannya lahir rendah. Nah, pertumbuhan janin terhambat ini bisa di USG Doppler untuk menilai aliran plasenta dan aliran pembuluh darah di otak bayi tersebut. Nah, terus aku bilang ya udah kita sebisanya aja ibu makan minum. Kalau memang nggak nambah lagi, ini saya udah diagnosanya PJT, pertumbuhan janin terhambat. Dia juga ngeluh nih, dok kok pergerakan janinnya agak kurang ya. Aku bilang ya udah kita pantau aja di rumah sakit karena kita mau CTG berkala. Jadi di situ bisa kelihatan pergerakan bayi, direkam selama 30 menit, bisa kelihatan grafiknya reaktif atau enggak gitu, detak jantung bayinya. Begitu dirawat inap, detak jantungnya kan takikardi ya gitu. Jadi saya bilang, ini bu kita keluarin aja malam ini. Jadi begitu nginstruksiin, ibunya juga udah paham ya, karena kan memang sering ketemu, jadi dia udah siap. Karena memang udah diedukasi ini nggak cacat. Dan kita juga di rumah sakit cepet tuh, begitu saya instruksiin operasi emergensi, kita nemuin Sito ya, langsung rumah sakit langsung ready, kamar operasi ready, dokter biusnya juga ready, jadi kita nggak sulit gitu. Begitu lahir seneng, ibunya sehat banget. Kalau bayinya nggak masuk ke NICU karena pernafasannya normal, stabil, bayinya bagus. Aku sih mau ngucapin terima kasih banget buat dokter Novi, dokter Yose yang udah bantu aku proses persalinan. Alhamdulillah anak aku lahir selamat, sehat, sempurna, gak kurang satupun. Terus juga makasih selama ini udah direpotin, udah di di WhatsAppin terus juga udah diedukasi terus. Udah capek kali dokternya ngasih tahu aku juga gitu. Tapi dokternya nggak pernah capek kalau kontrol tuh bener-bener serius banget ngejelasin, bener-bener yang ini boleh, ini apapun gitu. Pokoknya dokternya bener-bener sigap banget ngebantuin dari pertama kali masuk IGD sampai terakhir pulang tuh bener-bener dibantuin, dikasih edukasi, dibikin senyaman mungkin, kayak seolah-olah tuh kayak everything is going to be okay gitu, nggak apa-apa kok gitu. Jadi aku mempercayakan diri aku, anak aku tuh sama rumah sakit sama dokter tuh bener-bener comfort banget gitu. Jadi kayak udah nggak mikir dua kali lagi sih. Terus rumah sakitnya juga bersih, terus juga dokternya juga bener-bener ngebantu banget gitu kan. Jadi udah enak juga. Terus juga di sini dokternya bener-bener dijagain banget gitu kan, bener-bener bisa ngobrol, bisa cerita, pokoknya enak deh di sini gitu.